Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Srianti dengan nomor NPM 1988203002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang 4 materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ada definisi dari psikolinguistik, definisi dan jenis psikolinguistik. Yang kedua ada elemen psikolinguistik. Yang ketiga ada aspek psikolinguistik. Dan yang terakhir kita telah mempelajari tentang jenis-jenis atau tipe dari psikolinguistik. Oke, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu merupakan definisi dan jenis-jenis psikolinguistik. Definisi psikolinguistik itu adalah hubungan antara bahasa dan pikiran. Fokus utamanya pada bagaimana bahasa itu sendiri dipelajari. Untuk psikolinguistik itu ditandai dengan lahirnya ilmu kognitif di tahun 1950-an. Namun menurut William Levert, bahwasannya penelitian psikolinguistik itu lahir sebelum waktu tersebut. Nih, untuk bidang-bidang psikolinguistik terdiri dari 7 bidang, diantaranya ada psikolinguistik teoris yang pertama. Nah, psikolinguistik teoris ini membahas tentang bahasa yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam penggunaan bahasa itu sendiri. Seperti ini pembelajaran fonologis, diksi, sintaksis, dan wacana dan susunan intonasi. Yang kedua ada psikolinguistik perkembangan, yaitu merupakan proses pemerolehan bahasa. Yang ketiga ada psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial itu merupakan aspek sosial bahasa, bahwa di dalam bahasa itu adalah untaian pemikiran dan untaian wawasan. Yang keempat ada psikolinguistik pendidikan. Nah, di psikolinguistik pendidikan ini membahas mengenai aspek pendidikan dalam pendidikan formal yang berperan dalam bahasa pengajaran, salah satu contohnya, dan kemahiran berbahasa. Yang kelima ada neuropsikolinguistik, hubungan antara bahasa dan otak. Apa yang terjadi pada input dan output bahasa yang kemudian diproses di dalam otak. Yang keenam ada psikolinguistik eksperimental. Itu adalah tindakan dan akibat penggunaan bahasa itu sendiri. Yang ketujuh psikolinguistik terapan. Nah, di psikolinguistik terapan ini yaitu adalah penerapan atau terapan dari keenam bidang yang telah saya jelaskan sebelumnya, dari keenam itu. Kemudian ada ruang lingkup psikolinguistik. Yang pertama ada akuisisi bahasa, bagaimana orang belajar bahasa. Yang kedua produksi bahasa, bagaimana orang menghasilkan bahasa. Dan yang ketiga adalah pemahaman bahasa. Nah, di pemahaman bahasa ini bagaimana sih orang itu dapat memahami bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Elemen psikolinguistik mengeksplorasi hubungan antara pikiran dan bahasa manusia, terutama berkaitan dengan mekanisme di mana bahasa diproses dan direpresentasikan di dalam otak. Menurut John Field, unsur psikolinguistik ini jatuh ke dalam 6 bidang atau 6 elemen. Beberapa diantaranya, yang pertama ada pengolahan bahasa, yang kedua ada penyimpanan dan akses bahasa, yang ketiga teori pemahaman, yang keempat bahasa dan otak, yang kelima akuisisi bahasa pertama, dan yang keenam bahasa dalam keadaan luar biasa. Jadi psikolinguistik ini mempelajari hubungan dan pikiran manusia di dalam 6 elemen dari satu kesatuan, bagaimana bahasa itu diproses dan bagaimana bahasa itu diakses antara bahasa dan kondisi manusia. Materi ketiga ada aspek psikolinguistik. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari pemahaman bahasa. Pemahaman bahasa adalah kemampuan untuk memahami unsur-unsur yang berbeda dari bahasa lisan atau tulisan. Terjadi ketika seseorang mendengar, kemudian membangun mental dari informasi yang berisi bahasa yang digunakan si pembicara. Kemudian menurut Darjojo, pemrosesan bahasa adalah bagaimana kita memahami makna kata, frasa, klausa, kalimat, atau wacana yang kita dengarkan.
Untuk persepsi bahasa atau pemahaman bahasa, di sini ada kosakata dan pemahaman, pemrosesan bahasa, pengenalan kata yang diucapkan, pengenalan kata yang tercetak, leksional mental, masalah dengan pemahaman bahasa, dan produksi bahasa. Definisi produksi bahasa yaitu adalah produksi bahasa lisan maupun tulisan, yang mana kita mendiskusikan bagaimana kata tunggal beralih ke produksi kalimat. Teori keempat, jenis-jenis psikolinguistik. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses penguasaan bahasa oleh anak dari ujaran satu bahasa sederhana menjadi kombinasi kata yang terjadi secara ilmiah dan spontan. Untuk secara biologi dalam psikolinguistik, bahasa itu mengenai biologisnya si anak. Dan di dalam neurologis psikolinguistik itu membahas mengenai kerja otak dalam aktivitas bahasa.